Pelan namun pasti, skuad timnas Indonesia mulai diisi nama-nama pemain terbaik di tiap lini. Ibaratnya, kekuatan timnas kini udah 80% untuk bisa dibilang ideal buat bersaing di level yang lebih tinggi. Yap, bila nantinya Tom Haye, Nathan Cho, Jaitses, dan Ragnar Oratmangun sudah bisa tampil, maka Coach Shin tinggal mencari sosok penyerang dan mungkin kiper untuk melengkapi itu. Nah, melihat perkembangan yang ada, jelas nama Indonesia kini makin disorot, terutama usai sukses menggelar laga versus Argentina dan juga tampil mengejutkan di Piala Asia. Dan sesuai agenda Erick Thohir, emang setahun sekali akan ada pertandingan yang melibatkan negara top buat main melawan Indonesia. Sejauh ini dilansir dari Libero ID, udah ada 5 negara yang kabarnya berminat buat menjajal kekuatan timnas Indonesia yang pelan-pelan udah makin terasa Eropanya. Lantas negara manakah yang dimaksud? Timnas Indonesia kini benar-benar menjadi seksi di mata negara lain. Hal itu tidak terlepas, salah satunya akibat dari gencaran program naturalisasi yang dilakukan PSSI. Yap, kegiatan mengumpulkan para pemain keturunan terbaik dinilai bisa membuat kualitas permainan Indonesia meningkat. Dan ini udah bisa terlihat dengan pemain yang sekarang ada. Penampilan Indonesia secara overall cukup bagus, terutama saat berlaga di Piala Asia. Apalagi mayoritas skuad diisi banyak pemain muda. Yang mana itu artinya dalam 4-5 tahun ke depan, tim ini akan menjadi tim yang benar-benar matang. Nah, sekarang ini PSSI sedang fokus kejar deadline untuk menyelesaikan proses naturalisasi Tom Haye dan Oratmangun. Sebab bagaimanapun, sebelum laga versus Vietnam, mereka udah harus disumpah bersama Nathan Cho yang tinggal menunggu sumpah. Sehingga paling tidak, dengan joinnya mereka plus Jaitses, Indonesia jadi lebih kuat. Dan Juni mendatang, semoga aja proses pencarian striker yang disinyalir jatuh ke oleh Romeni dan Tim Watering, serta kiper Martin Pos sekalian juga bisa clear, sehingga ketika bersua Irak dan Filipina, Indonesia bisa tampil dengan full squad. Nah, melihat itu semua, tentunya Indonesia bisa dibilang akan menjadi tim dengan rasa Eropa yang kental, khususnya Belanda. Selain itu, keberadaan para pemain abroad seperti Pratama Arhan, Asnawi, Sadil, hingga Marcelino juga bisa menjadi senjata lainnya. Untuk itu, nggak heran bila kini, maka banyak tim-tim besar yang menyatakan minat buat bertanding melawan Indonesia. Sebagaimana dilansir dari Libero ID, tim itu adalah Brazil, Portugal, Jerman, Italia, dan Maroko. Nah, Brazil seperti kita tahu, merupakan tim yang memiliki kualitas oke dengan skill individu yang mumpuni. Jelas akan menjadi pengalaman yang luar biasa bila pemain Indonesia bisa beradu melawan pemain seperti Vinicius Junior, Casemiro, Endrick Felipe, hingga mungkin Neymar bila ia sudah pulih. Kemudian ada juga Jerman yang bagaimanapun PSSI udah menjalin beberapa kerjasama dengan pihak DFB sehingga bisalah atur jadwal untuk itu, sama halnya dengan Italia. Yang bagaimanapun Erick Thohir bukan orang asing di sana sebab beliau sempat menjadi presiden Inter Milan. Artinya cukup mudah bagi Erick Thohir jika ingin mendatangkan Gliazzurri ke tanah air. Begitupun Maroko yang di Piala Dunia lalu tampil mengejutkan karena lolos ke semifinal, itu juga bisa menjadi pengalaman yang menarik. Nah, dari semua negara tadi, mungkin yang kini diinginkan fans timnas adalah bisa bertanding melawan Portugal. Alasannya sederhana, mumpung Cristiano Ronaldo belum pensiun. Dan pastinya jika nggak ada cedera serius atau halangan yang urgent,
pasti Ronaldo ini akan mau datang serta main melawan Indonesia. Sebab CR7 sendiri punya hubungan emosional karena udah beberapa kali berkunjung ke tanah air. Selain itu, kedatangan Ronaldo pasti secara otomatis membuat nama Indonesia makin disorot. Hal itu lantaran popularitas Bang Dodo yang luar biasa ngerinya. Dan selain Ronaldo, masih ada juga nama-nama top lainnya di timnas Portugal seperti Rafael, Bernardo Silva, Ruben Dias, Bruno Fernandes. Ya kapan lagi gitu loh lihat Bruno ini ngomel-ngomel di Stadion GBK, kan gitu. Yap, apapun itu, memang rencana ini kemungkinan baru bisa terlaksana paling cepat ya akhir tahun ini atau awal tahun depan sesuai kalender FIFA. Dan tentu saja, ya semuanya langsung bertanding karena ya emang rencananya adalah 1 tahun 1 tim besar. Jadi ya tinggal dipilih aja mana yang paling memungkinkan dari sisi teknis maupun non-teknis. Meskipun begitu, bagaimanapun saat ini, fokus Indonesia adalah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab dengan skuad yang semoga bisa full tim, maka harapan untuk melaju jauh bukanlah hal yang mustahil. So berdoa aja ya, semoga dengan adanya para pemain keturunan, kualitas timnas Indonesia bisa naik ke level berikutnya. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.